pasangan itu nggak cuma ngingetin udah makan atau belum gitu ya teman-teman. Compang-camping kan jadi kita harus menerapkan itu komunikasi dua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brigit dalam podcast Ruang Hati. Oke, apa kabar kalian di sana guys? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan bahagia gitu ya. Oke, tentunya kali ini kita akan membahas topik yang lebih menarik dari podcast-podcast sebelumnya. Saya akan membahas tentang positive relationship and mental health, dan saya di sini tidak akan sendirian tentunya, akan ditemani oleh narasumber terpopuler kita di kalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ruang Hati. Ini dia narasumber terpopuler kita, Mbak Gisela Alsa. Halo Mbak Alsa, apa kabar? Halo Mbak Brit, jadi kabar saya baik. Gimana dengan kabar Mbak? Apakah baik? Oke, puji Tuhan kabar saya baik ya guys. Nah, kayak gini-gini aja Mbak, gimana kuliahnya? Sejauh ini aman ya, walaupun terpontang-panting karena tugas-tugas semakin naik semester ternyata semakin Gitu, wah gitu ya Mbak. Oke, gimana Mbak, tadi perjalanannya jauh apa cukup dekat dengan kantor Ruang Hati gitu? Sebenarnya nggak jauh ya, cuma 8 menit. Tapi karena kita melewati banyak lampu merah, jadi berasa jauh ya. Oke, benar sekali. Emang di daerah kita ini lampu merahnya cukup banyak gitu ya guys. Tentunya gimana Mbak, perasaan Mbak Alsa diundang di podcast Ruang Hati ini? Tentunya saya senang ya, akhirnya saya diundang ke sini untuk ngobrol-ngobrol santai sama Mbak Bri. Terus bisa sharing-sharing juga sama teman-teman yang lain. Wah, terima kasih ya Mbak Alsa sudah berkenan hadir. Walaupun agak kesel nggak Mbak kena macet di lampu merah? Kesel ya, soalnya kadang ada plat dari luar pulau, luar daerah, itu kadang rese ya. Iya. Lampu hijaunya belum ganti, tiba-tiba udah diklakson dari belakang. Suka kesusul gitu ya, keburu-buruin. Oke Mbak Alsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih tentang keseimbangan mental bersama Mbak Alsa, gimana guys kalau kita tuh minta Mbak Alsa untuk memperkenalkan dirinya lebih lanjut supaya kalian juga lebih mengenal Mbak Alsa. Silakan Mbak Alsa, perkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Gisela Alsa, nama akrab saya Alsa. Sekarang saya sedang menempuh S2 di Pendidikan Universitas Gadjah. S1 dulu saya di Universitas Cenderawasih. Oh, Cenderawasih yang ada di Jalan Ring Road itu ya Mbak? Iya. Oke, sekarang ternyata Mbak Alsa sedang menempuh pendidikan S2 guys. Keren sekali ya. Ternyata masih muda sudah hampir memiliki 2 gelar. Oke, Mbak Alsa ternyata pernah viral di TikTok karena konten-kontennya yang sering diundang dalam seminar, workshop maupun podcast di kampus lain. Gimana tuh Mbak ceritanya? Ya betul sekali. Jadi yang berawal dari saya yang sering ikut organisasi UKM radio di kampus, terus sejak semester 3 S1 saya kebetulan isi konten-kontennya soal sebenarnya random ya. Saya senang membahas isu-isu yang lagi viral. Terus karena kita juga selalu berhubungan sama kesehatan mental, jadi saya selalu menyinggung tentang kesehatan mental itu. Oke, karena hal itu sekarang jadi semakin terkenal di kalangan anak muda gitu ya Mbak, sering diundang ke sana ke sini. Oke, ternyata dari hal ini Mbak Alsa itu sangat menginspirasi ya guys, keren sekali. Masih muda, berani berkreasi, kreatif, dan dalam berkarya itu sungguh-sungguh memanfaatkan dan menggunakan media digital gitu. Oke Mbak Alsa, dilihat dari pengalaman dan pendidikan Mbak Alsa yang sering membahas tentang kesehatan mental gitu ya Mbak, kita akan diskusi dan sharing kecil-kecilan nih Mbak. Di zaman Gen Z ini, sekarang ini kan kita sering menjumpai tuh banyak pelajar dan mahasiswa yang mereka sudah memilih, sudah berhubungan pacar-pacaran gitu ya. Nah, banyak berita yang mengiringi hal itu seperti stres, depresi, overthinking, kemudian berlanjut pada self-harm dan bunuh diri gitu ya. Nah, lalu dengan hal tersebut, apa sih Mbak hubungannya dengan mental, keseimbangan, menjaga keseimbangan mental?
Wah, baik, menarik sekali ya jadinya. Jadi biasanya hal-hal tersebut memiliki beberapa faktor. Di antaranya karena komunikasi yang kurang baik, contohnya kabar dan sikap tertutup pasangan yang memilih banyak diam daripada menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Oke. Jadi itu diharapkan untuk memiliki apa ya, Mbak? Komunikasi gitu ya, Mbak. Ada nggak, Mbak? Apa ya? Bagaimana caranya dalam menjaga kesehatan mental, keseimbangan kesehatan mental dalam menjalin hubungan gitu? Ada kuncinya nggak? Jadi ada beberapa kunci agar kita tetap menjaga keseimbangan kesehatan di dalam hubungan. Yang pertama itu membangun komunikasi. Komunikasinya ini harus dua arah. Kita menjalin hubungan itu antara pihak A dan pihak B. Jika komunikasi yang kita bangun itu nggak sesuai, maksudnya nggak dua arah, maka ini bakalan Jauh gitu ya, Mbak? Ya, jauh, compang-camping kan jadinya. Jadi kita harus menerapkan itu, komunikasi dua arah. Oke, jadi saling ngerti gitu ya, Mbak. Yang satunya slow respon, yang satunya fast respon, gitu tuh harus saling mengerti, guys. Jadi kunci yang kedua apa, Mbak? Kunci yang kedua adalah menjalankan hubungan dengan batasan yang sehat. Artinya kembali lagi bahwa setiap pribadi punya kesibukan masing-masing, entah itu kegiatannya di luar akademik dan non akademik. Ya itu guys, jadi dengerin ya guys, kalian itu harus menjaga keseimbangan mental kalian dengan menjalankan hubungan dengan batasan yang positif, saling mendukung begitu. Betul sekali. Oke, ada Terus selain memberikan batasan, kita juga bisa saling mendukung dan mengingatkan. Entah itu mendukung dia pada saat mengikuti UKM entah itu UKM dan akademik, terus mengingatkan entah itu tugas-tugasnya yang belum selesai. Kan itu bisa menjadi sisi positifnya kan. Oke, jadi guys, nggak cuma pacaran itu nggak cuma ngingetin udah makan atau belum gitu ya teman-teman. Itu pasti udah sering terjadi gitu kan, Mbak, di kalangan Gen Z ini. Oke, yang selanjutnya? Yang selanjutnya itu mengelola konflik. Maksudnya itu kita mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang ada dengan yang pertama tadi, komunikasi dua arah. Oke. Jika kita ini mencari jalan keluar itu sama-sama, bukan hanya mementingkan egonya kita, bukan dengan cara paling nanti dia baik sendiri, paling nanti dia nggak marah-marah lagi. Oke. Gitu. Jadi diharapkan itu tidak memilih, jangan jadi pasangan yang toksik gitu ya, Mbak ya. Betul. Nanti kalau misalnya toksik itu kayak lagi memiliki apa ya, lagi ada di posisi yang salah, lagi ada masalah yang panas dan muncak, tapi saling mengedepankan egonya masing-masing, jadi kayak malah saling menyalahkan gitu-gitu ya, Mbak. Betul. Terus bisa aja malah jadi kekerasan dalam bentuk verbal maupun tidak verbal gitu ya. Oke, selanjutnya ada, Mbak? Selanjutnya ini yang nggak kalah penting, mencari bantuan ke pihak yang profesional. Gimana tuh? Nah ini nih kita bisa mencari bantuan entah itu kepada orang tua jika kita sedang sekolah, maksudnya kayak anak-anak kita yang sedang sekolah, itu bisa komunikasi dengan orang tuanya. Terus jika memang mereka nggak mau cerita, mereka bisa datang ke guru BK-nya. Oke. Terus untuk kita bisa kompromi atau bercerita dengan guru BK, konselor atau psikolog yang ada di sekolah. Oke guys, jadi kalian yang membutuhkan atau dirasa hubungan kalian itu kurang baik, kalian itu bisa menghubungi pihak yang lebih profesional atau yang berpengalaman. Kayak misalnya tadi disebutkan orang tua gitu ya, Mbak. Kita harus terbuka juga terhadap orang tua kita. Terus bisa juga menghubungi guru BK, konselor, atau psikolog, atau orang-orang yang kita percaya gitulah dalam menjalin hubungan itu. Wah, itu ada beberapa hal, beberapa kunci yang sudah dijelaskan oleh Mbak Alsa. Ternyata cukup panjang, menarik, dan jelas gitu ya guys. Jadi selanjutnya aku mau tanya nih Mbak, boleh ya? Sedikit aja. Seperti yang udah kita bahas tadi, lalu bagaimana caranya mengendalikan emosi supaya tidak menjadi pasangan yang toksik? Itu gimana Mbak? Caranya ketika kita sedang berhadapan dengan masalah, kita mencoba saling mengerti dengan memberi waktu
untuk menenangkan diri masing-masing. Lalu jika dirasa cukup, eh, saling terbuka dan mengungkapkan apa yang sedang dirasakan. Jadi kalau kita udah saling mendinginkan emosi masing-masing, terus ada baiknya yang tadi kita singgung, kita bahas di poin yang pertama gitu ya Mbak, untuk menjaga atau menjalin komunikasi dua arah. Oke, baik, pembahasan kita sejak awal tadi sampai sekarang ini dapat saya tarik kesimpulan sedikit ya Mbak, bahwa dalam menjalin hubungan itu untuk menjaga keseimbangan mental itu kita harus memiliki hubungan komunikasi yang baik, yaitu komunikasi dua arah gitu ya Mbak. Benar sekali Mbak, selain komunikasi yang terbuka, kita juga bisa tetapkan batasan-batasan yang sehat. Kita juga bisa melakukan aktivitas sosial yang positif untuk membangun komunikasi yang lebih baik lagi. Oke Mbak Alsa, terima kasih sudah berbagi dalam podcast kali ini tentang menjaga keseimbangan mental dalam menjalin hubungan gitu ya Mbak Alsa. Semoga ini sungguh bermanfaat buat kita semua dan untuk teman-teman di rumah yang menonton video ini, dan semoga dipraktikkan juga, bukan cuma ditonton, didengarkan, tapi juga dipraktikkan gitu ya guys. Mbak Elsa, jangan pernah kapok ya Mbak diundang di sini dan ngobrol bersama kita di podcast Ruang Hati. Kapan-kapan akan kita sambung lagi di lain kesempatan dan kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan kemana-mana, tetap setia di podcast Ruang Hati. Saya sangat senang bisa ngobrol di sini untuk berbagi pengalaman saya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berada di situasi ini atau sedang menonton ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Saya tunggu undangannya ya Mbak. Wah, oke, setuju banget. Nanti kita akan undang, kita akan calling-calling ya Mbak. Tunggu saja undangan selanjutnya. Baik Mbak Brigita, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya izin undur diri. Semoga teman-teman menonton selalu sehat dan bahagia, serta lancar menjalankan aktivitasnya. Oke guys, kita sudah ada di penghujung perjumpaan untuk ngobrol santai bersama Mbak Alsa di Ruang Hati bersama narasumber terkece dan terpopuler kita ini. Terima kasih Mbak Alsa sudah berkenan hadir ngobrol bersama kami, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang setia nonton podcast Ruang Hati gitu ya. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati kalian, dan sampai jumpa di next video. Saya Bidit pamit undur diri. See you and goodbye.